Jalanku. Jeritan Du Yaoyao menjadi lemah, matanya tersebar, dan tubuhnya rusak parah. Mulai sekarang, siapa yang akan menghormatinya sebagai iblis yang hebat? Du Yaoyao masih kesal. Dia menatap Qin Yichen, dan ekornya dipotong dengan pisau ini, yang lebih kejam daripada memotong kepalanya. Tapi Qin Yichen sangat arogan, matanya yang tampak seperti pisau hanya balas menatap tajam. Banyak orang kuat di dunia terdiam, dan mereka sangat terkejut. Tinju Dewa Pedang itu seperti gunung pedang, dan sebuah pukulan menghantam monster yang mengguncang bumi. Mereka berpikir bahwa selama orang yang kuat di tingkat iblis besar datang dan tidak menanggung batas-batas perbuatan surga, itu akan cukup bagi Putra Baize untuk minum pot. Tetapi siapapun yang memikirkannya, banyak pembangkit tenaga listrik telah mengabaikan fakta yang sangat memalukan, dan mereka tidak tunduk pada kontrak surga, tetapi biasanya dapat bertarung melawan Bai Guanxing. Tapi di samping Bai Guanxing, sudah ada orang kuat yang bertarung melawan iblis besar itu. Pertempuran ini saja sudah cukup untuk membuat dunia tahu bahwa Dewa Pedang bawaan bernama Feng Tianxing ini dapat hidup hingga saat ini, dapat menjadi sangat marah. Bai Guanxing memiliki banyak pujian, tetapi hanya mengandalkan Bai Guanxing tidak dapat hidup sekarang. Bukan pisau pencuri yang hanya bisa mengandalkan gengsi Putra Baize di belakang Bai Guanxing untuk mengucapkan kata-kata liar, tetapi orang kejam yang mampu bertindak sendiri dan membunuh iblis besar tanpa berkedip. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. King Xing Lantern mendukung Du Yaoyao, dan pada saat ini, dia tidak takut. Wajahnya yang cerah dan cantik penuh dengan kehilangan, dan banyak orang kuat hanya melihat bahwa Taoisme Du Yaoyao rusak parah. Tetapi jangan lupa, mereka sebenarnya dua musuh dan satu. Tanda seru. Jika tidak, tulang belakang naga Leize akan cukup untuk menyapu iblis yang hebat. Putri Wenxing tidak bisa mempercayainya. Melihat sosok ramping yang bergaul siang dan malam, dia tiba-tiba merasa bahwa tidak ada yang luar biasa tentang itu. Kayu selalu seperti ini, tetapi semua makhluk belum pernah melihatnya sebelumnya, dan telah pernah melihatnya begitu tajam. Banyak orang kuat di dunia terdiam, hanya besi yang terbanting ke langit, hanya untuk melihatnya meninju, seperti gunung hitam yang meledak, menyebabkan langit bergetar. Cukup. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Mata Banteng Pitai menatap dengan sangat marah. Pukulan ini mengenai dada Bai Guanxing, dan keduanya berubah menjadi dua pelangi ilahi, satu hitam dan satu putih, dan terbang keluar. Kekuatan besinya mengerikan, sebanding dengan Tao Ti dan Jiu Li. Dan untuk Bai Guanxing, yang tidak kuat di antara 10 protos, itu cukup untuk membuat jantungnya meledak dan tulang dadanya hampir runtuh. Tetapi hukuman tirani dari surga itu juga membuat Fang Tai terbang terbalik, menggerogoti giginya dan memecahkan mulutnya, tetapi dia tidak begitu peduli pada saat ini. Bagaimanapun, Du Yaoyao terputus dari ekor iblis di depannya. Daoxing pukul keras. Niat membunuhnya luar biasa. Dia tahu itu akan menjadi hasil seperti itu, dan dia tidak akan sebesar itu. Pada saat ini, apalagi wajahnya, bahkan mayat Sebi tidak mudah untuk dijelaskan. Sepasang ki hitam itu naik, seperti murid iblis yang memelototi ribuan dewa emas hitam, ingin menggiling Qin Yichen langsung menjadi bubuk, tetapi melihat bahwa yang terakhir tidak takut, mengangkat pisau dengan berani, dan menunjuk langsung ke besi. Cukup untuk ibumu. Shen Wang Laozi telah bertarung. Yao Huai, bukan tidak mungkin untuk bertarung. Mata dewa seperti pedang Qin Yichen dingin dan keras, tidak peduli seberapa gila komandan iblis itu. Bisakah dia tetap melewati Raja Dewa? Kemarahan yang menggigit itu mengerikan, dan napas dari sepasang lubang hidung cukup untuk berubah menjadi angin tulang yang letak. Dia tidak sebaik Raja Dewa, tetapi anak ini akan mati hari ini. Adapun hukuman yang disebabkan oleh kontrak surga, dia menghancurkan iblis besar di pengadilan iblis kuno, wajahnya kelelahan, dan dia omong kosong. Niat membunuh terkondensasi di seluruh tubuhnya. Itu adalah kekuatan iblis yang sebenarnya runtuh tanpa terlihat. Ini adalah niat membunuh yang sebenarnya. Saya melihat bahwa tubuhnya, seperti gunung hitam, meledak dengan cahaya besi, seperti gunung besi yang tak berujung. Turun. Itu lebih kuat daripada gunung batu Daoshan manapun, cukup untuk menghancurkan keruntuhan langit dan tsunami. Qin Yichen juga menyalakan cahaya yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Dengan pisau ajaib di tangannya, Raja Dewa tidak takut. Bagaimana dengan Komandan Iblis? Bai Guanxing juga memiliki wajah muram, dan dia bisa menangani hal-hal lain. Tetapi karena masalah ini telah terkoyak, tidak ada diskusi. Siapapun yang mengakui akan kalah. Namun, pada saat ini, saya melihat langit terbang di langit dan awan ajaib para dewa. Dan ketika saya melihat lebih dekat, itu adalah pembangkit tenaga listrik dari Sekte Setan Shenzong. Anak ajaib dan Demon Boys tampaknya terbang ke samping. Berdampingan, tetapi mereka sangat berbeda, penuh permusuhan satu sama lain. Tuan Bai, keajaiban dan bocah iblis itu bersatu lagi. Putra Baize datang ke mengubur kota naga dan membuat gangguan besar di kota naga pemakaman. Masalah menghancurkan kota pemakaman naga telah lama menyebar ke semua kekuatan. Mereka datang atas perintah tuannya, dan tentu saja mereka tidak akan membunuh Putra Baize dengan nyantai,
Karena masalahnya belum diklarifikasi, atau hasilnya belum sepenuhnya jelas. Sekte Dewa hanya mau mendapat untung tetap tanpa kehilangan uang. Anak ajaib motong datang atas perintah tuannya untuk menghentikan pertarungan antara Yantai dan Bai Guanxing. Karena mereka tahu bahwa Yantai telah berulang kali memberikan wajah penuh. Tetapi Bai Guanxing menolak untuk menyerah, yang pasti akan menyebabkan kehancuran bumi. Pertempuran. Di mana batang besi itu ada? Seorang komandan iblis, kuat dan kuat, benar-benar meluncurkan kekejaman. Putra Bai Ze hari ini, saya khawatir dia hanya bisa mengandalkan kontrak surgawi untuk menghadapinya. Terlebih lagi, anak ajaib tahu bahwa tidak semua yang kuat di alam semesta kuno menanggung kontrak surga, dan beberapa kesepakatan kuat dengan Bai Guanxing, hanya ketika era prasejarah berubah menjadi era naga sejati. Bahwa keberadaan bergengsi telah ditandatangani ke dalam kontrak surga. Oleh karena itu, ide Shenzong dan Mozong bukanlah untuk kehilangan uang. Mereka bergegas untuk menghentikan besi yang marah, dan mereka menyelamatkan Bai Guanxing sekali dan mendapatkan bantuan yang terakhir. Tetapi ketika dia terbang ke bidang bintang ini sekarang, melihat kota pemakaman naga yang terfragmentasi dan rusak yang telah dihancurkan menjadi reruntuhan, anak ajaib dan bocah iblis itu tercengang. Lihatlah lentera King Xing dan Du Yao Yao yang saling mendukung. Ini persis seperti yang mereka harapkan. Pengadilan iblis kuno memiliki iblis besar yang tidak membawa kontrak surgawi, dan dapat digunakan untuk berurusan dengan Bai Guanxing. Tapi, di mana ekor Du Yao Yao? Melihat besi pembunuh, dan monster yang terlihat sangat kecil di depan monster seperti gunung hitam, tetapi menatap pedang, tidak takut pada bayangan dewa sekecil apapun, anak ajaib itu tercengang. Tuan Bai dan gengnya seharusnya tidak segera dibunuh, kan? Tanda seru. Anak ajaib dan iblis datang dengan cemas, karena mereka takut akan terlambat, jadi mereka meninju satu besi dan memukuli mereka semua sampai mati. Tapi bagaimana adegan ini berbeda dari apa yang mereka rencanakan? Setan besar, yang tidak terikat oleh akta surga, ada di sini, dan besi itu sangat marah. Tuan Bai masih dalam keadaan kaisar, tetapi mengapa? Tuan Bai dan teman-temannya, muntah darah tanpa dipukuli, akan dikalahkan. Ini. Seorang pria kuat Shenzong dan Demon Zong berdiri dengan bangga di ruang bintang, dengan tampilan tertegun, yang berbeda dari yang diharapkan. Ini membuat kedatangan mereka yang tiba-tiba tampak sangat memalukan, seolah-olah menghancurkan atmosfer. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekor Du Yao Yao terpotong, setidaknya setengah dari Daoxing dihapuskan. Tulisan tangan siapa ini?